Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari transformasi geometri. Salah satu transformasi geometri, yaitu translasi. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu di transformasi geometri itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada translasi atau pergeseran. Yang kedua ada yang namanya refleksi atau pencerminan. Kemudian yang ketiga ada rotasi atau perputaran, dan yang terakhir itu ada dilatasi atau perbesaran. Nah, di translasi itu kita mempelajari pergeseran titik, pergeseran garis, dan juga pergeseran bidang. Kemudian di refleksi atau pencerminan, nanti ada pencerminan terhadap sumbu X, kemudian ada pencerminan terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, pencerminan terhadap garis X sama dengan A, pencerminan terhadap garis Y sama dengan B, pencerminan terhadap titik O 0,0, dan pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kemudian di materi rotasi atau perputaran itu nanti ada perputaran terhadap pusat O atau 0,0, kemudian terhadap pusat A, B. Begitu juga dengan dilatasi, itu ada dua, dengan pusat 0,0 dan pusat A, B. Nah, dari semua ini nanti kita akan mempelajari juga yang namanya komposisi transformasi. Jadi misalnya ada sebuah titik nanti ditranslasikan, kemudian dirotasikan, atau setelah direfleksikan, kemudian dirotasikan, seperti itu. Dan yang terakhir nanti ada penerapan transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu translasi. Nah, apa sih translasi itu? Translasi adalah suatu transformasi yang memindahkan titik-titik atau bidang dengan arah dan jarak tertentu. Nah, sebagai contoh, ini saya contohkan dulu dalam bentuk gambar ya. Nah, contohnya yang pertama, misalnya saya mempunyai sebuah titik, yaitu titik A dengan koordinat negatif 7,1. Nah, negatif 7,1 berarti X-nya adalah negatif 7, Y-nya adalah 1. Berarti titiknya di sebelah sini ya. Nih, A negatif 7,1. Kemudian kita translasikan dengan koordinat 8,3. Berarti nanti digeser sejauh 8 langkah ke kanan, kemudian 3 langkah ke atas. Nah, ini kita geser dulu 8 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ya. Kemudian ini kita lihat, 3. Berarti kita geser 3 langkah ke atas. 1, 2, 3. Nah, di sini. Berarti titik akhirnya terletak di koordinat 1,4. Nih. Berarti di sini bisa kita tulis A aksen atau bayangan dari titik A itu berada di koordinat 1,4. Seperti itu. Jadi dia digeser ya. Digeser yang awalnya di sini, dia jadi ada di sebelah sini. Kemudian contoh yang kedua. Titik awalnya adalah B negatif dengan koordinat negatif 6, negatif 4. Berarti kita lihat di sini negatif 6 X-nya, kemudian negatif 4, berarti di bawah. Nah, di sini ya, negatif 6, negatif 4, titik B-nya. Kemudian ditranslasikan dengan koordinat 10,6. Nah, berarti 10 langkah ke kanan dan 6 langkah ke atas ya. Jadi kalau positif dia arahnya ke kanan dan ke atas. Kalau misalnya nanti negatif, misalnya negatif 10 dan negatif 6, berarti arah pergeserannya itu ke bawah dan ke kiri. Seperti itu. Jadi kita geser dulu 10 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 di sini. Kemudian 6 langkah ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini. Jadi bayangan dari titik B ada di koordinat 4,2. Seperti itu contoh dari pergeseran. Nah, gimana? Bisa nggak sih kita hitung tanpa harus menggunakan gambar seperti ini, koordinat kartesius seperti ini? Nah, bisa. Jadi ada rumusnya ya. Nih, titik A dengan koordinat x, y jika ditranslasikan oleh T, A, AB menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat x aksen, y aksen. Nah, dapat ditulis seperti ini. Titik awalnya itu adalah A dengan koordinat x, y, kemudian ditranslasikan dengan ditranslasikan sejauh A, B, kemudian menghasilkan bayangan A aksen yang koordinatnya adalah x aksen, y aksen. Jadi rumusnya adalah x aksen, y aksen itu hasil akhirnya sama dengan xy ditambah AB. Jadi tinggal ditambahkan titik awalnya ditambah dengan translasinya itu nanti berapa. Seperti itu. Selanjutnya kita ke contoh soal. Jika titik A dengan koordinat 2,3 ditranslasikan oleh T negatif 3,4, maka bayangan titik A adalah penyelesaiannya. Nah, kita tulis dulu diketahuinya. Yang pertama ada nih, A tadi kan x, y. Berarti x-nya adalah 2, kemudian y-nya adalah 3. Ditranslasikan oleh T, A, B. Berarti A-nya adalah negatif 3, B-nya adalah 4. Kemudian kita tuliskan rumusnya, yaitu x aksen y aksen sama dengan xy ditambah AB. Sama dengan 2, x-nya 2 ya. Kemudian y-nya adalah 3. Ditambah AB, A-nya negatif 3, yang ini, B-nya adalah 4, yang ini. Nah, kemudian x aksen y aksen sama dengan yang atas 2 ditambah negatif 3, kemudian yang bawah 3 ditambah 4, seperti ini. Nah, kemudian x aksen y aksen 2 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 1. 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7. Nah, jadi bayangan titik A dengan koordinat 2,3 jika ditranslasikan oleh T negatif 3,4 adalah A aksen, ya, dari A menjadi A aksen dengan koordinat negatif 1,7. Jadi tinggal dijumlahkan 2 yang di depan ini ditambah ini, kemudian 3 yang di belakangnya ini ditambah si 4 yang di belakang. Seperti itu caranya. Dan contoh soal yang kedua, tentukan persamaan bayangan garis 3x ditambah 5y dikurang 7 sama dengan 0 jika ditranslasi oleh T2 negatif 1. Nah, penyelesaiannya yang pertama masih sama, kita tulis dulu diketahuinya. Di sini diketahui A-nya adalah 2 dan B-nya adalah negatif 1. Kemudian kita tulis rumusnya. X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Nah, di sini kita akan substitusikan A dengan B-nya saja dulu, baru kita substitusikan lagi ke persamaan garisnya ini, ya. Jadi, kita substitusikan A, B-nya, ini kita tulis X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah A-nya adalah 2,
B-nya adalah negatif 1. Nah, kemudian X aksen Y aksen sama dengan, ini kita tulis X ditambah 2, kemudian Y ditambah negatif 1 di sini. Atau Y dikurang 1. Selanjutnya, berdasarkan kesamaan kedua matriks diperoleh X aksen sama dengan X ditambah 2, yang ini ya, X aksen sama dengan X ditambah 2, maka kalau misalnya kita cari nilai X-nya, 2-nya ini kita pindah ke ruas sebelah kiri menjadi negatif 2. Jadi bisa kita tuliskan X sama dengan X aksen dikurang 2. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada Y aksen sama dengan Y dikurang 1. Nah, jika mau kita cari nilai Y-nya, maka negatif 1-nya kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi positif 1. Maka Y sama dengan Y aksen ditambah 1. Nah, setelah kita peroleh nilai X dan Y, kita substitusikan ke persamaan garis. X dengan Y yang ada di sini kita ganti dengan ini, ya. Nah, substitusi nilai X dan Y ke persamaan 3X ditambah 5Y dikurang 7 sama dengan 0. Artinya substitusi itu adalah memasukkan atau mengganti nilai X dengan Y yang ada di sini, ya. Jadi di sini kita tulis 3X, berarti 3 dikali X-nya kita ganti dengan ini. X aksen dikurang 2. Nah, seperti ini ya. Ditambah yang ini 5 dikali Y. Y-nya kita ganti dengan ini. Y aksen ditambah 1. Dikurang 7. Ini sama dengan 0. Kemudian kita kalikan. 3 dikali X aksen sama dengan 3X aksen. 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Positif 5 dikali Y aksen itu positif 5Y aksen. Positif 5 dikali positif 1 itu hasilnya adalah positif 5. Kemudian dikurang 7 sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan. 3X aksen, kemudian ditambah 5Y aksen, kemudian negatif 6, ditambah 5, hasilnya adalah negatif 1. Negatif 1 dikurang 7, hasilnya adalah negatif 8, sama dengan 0. Nah, jadi bayangan garis 3X ditambah 5Y dikurang 7 sama dengan 0 jika ditranslasikan oleh T2 negatif 1 adalah 3X ditambah 5Y dikurang 8 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.